Oke, selamat datang di channel aku. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi geometri. Nah, di sini nanti ada beberapa materi untuk transformasi geometri. Nah, yang pertama adalah tentang translasi atau bergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran. Oke, karena materinya yang cukup banyak untuk transformasi geometri, maka nanti videonya akan saya pecah menjadi 4 bagian sesuai dengan materinya. Jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas materi tentang translasi atau bergeseran saja. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan yang pertama tentang transformasi geometri, yaitu tentang translasi atau bergeseran. Nah, di sini nanti yang bisa kita geser ada sebuah titik, kemudian kita geser ataupun garis, atau juga bisa kita geser berupa bidang datar, segitiga, segi empat, atau yang lainnya. Nah, di sini nanti untuk translasi nanti kita bisa menentukan secara geometri atau secara grafiknya, kita gambar, kita bisa menentukan dari titik asal sebuah titik A, misalkan kita translasikan atau kita geser, maka bayangannya jadinya di mana. Nah, posisi akhirnya di mana, seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini sudah saya sediakan ada sebuah bidang kartesius. Nah, sebagai contoh yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pergeseran titik, yaitu misal saya punya titik A, koordinatnya 2,5. Nah, kita gambar dulu pada bidang kartesiusnya 2,5. Nah, ini adalah posisi titik A. Nah, misalkan titik A ini kita geser 3 satuan ke kanan, dilanjutkan dengan 6 satuan ke bawah. Nah, posisinya jadinya di mana atau bayangannya dari A tadi di mana? Nah, sekarang langsung kita gambar. Dari A kita geser 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan 6 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini adalah titik akhir dari A atau bayangan dari A. Biasanya dinotasikan dengan A aksen. Seperti ini. Nah, berapa koordinat dari A aksen atau posisi akhirnya tadi? Dari titik A yang asalnya 2,5, maka A aksennya jadi berapa? Yaitu menjadi 5,-1. Oke, kita tulis di sini. Nah, kita lihat di sini. Kalau setiap kali kita menuliskan digeser 3 satuan kanan dan 6 satuan ke bawah dan seterusnya, nah, mungkin akan terlalu panjang kita tuliskan. Nah, di sini nanti dalam matematika sudah dinotasikan, ada notasi tersendiri yang lebih singkat. Nah, dinamakan dengan matriks translasi. Nah, seperti ini. Oke, di sini nanti translasi HK. Artinya, kita nanti menggeser sebuah titik itu dengan matriks translasinya adalah H dan K. Dengan H itu menunjukkan pergeseran secara horizontal. Nah, kalau nilainya positif, nilai H itu positif, kan gini, maka titik A tadi kita geser arahnya ke kanan. Sementara kalau nilai H itu negatif, maka kita geser ke kiri. Nah, itu untuk H. Sementara untuk K, itu pergeseran arahnya ke arah vertikal. Nah, jika nilai K itu positif, maka titik tadi kita geser ke atas. Sedangkan kalau nilai K itu negatif, maka kita geser ke bawah. Tuh. Nah, pada contoh yang di atas tadi yang pertama, yang A 2,5 digeser 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah tadi, dapat kita notasikan atau kita tulis seperti ini. Titik A 2,5, kemudian ditranslasikan dengan matriks translasinya T, tadi 3 satuan ke kanan. Positif berarti nilainya positif 3. Nah, kemudian 6 satuan ke bawah. Nah, karena ke bawah berarti arah vertikalnya nanti bernilai maka K-nya bernilai negatif. Nah, maka bayangannya adalah nih, A aksen. Nilainya 2 ditambah 3 sama 5 ditambah negatif 6. 3 dan 3-nya dari situ. Berarti 2 itu adalah nilai X-nya pada titik A, kemudian ditambah dengan matriks translasi yang bagian atas. Jadi 2 ditambah 3. Ini yang belakang, 5
ditambah negatif 6, itu ketemunya ini. Jadi bayangannya adalah titik A aksennya adalah 5, 2 ditambah 3 jadi 5, kemudian 5 ditambah negatif 6-nya negatif 1. Kita lihat, ini jawabannya sama dengan yang hasil kita gambar tadi. Nah, seperti itu. Jadi konsep translasi atau bergeseran sebuah titik. Nah, dengan secara umum, translasi bisa kita notasikan seperti berikut. Misalkan ada titik A, X, Y, kita translasikan dengan matrik translasinya adalah HK, maka A aksennya, koordinat dari A aksen adalah X ditambah H, Y ditambah K. Dan ini adalah bentuk umum dari atau rumus umum dari translasi. Oke, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu translasi atau pergeseran garis. Sebagai contoh, di sini saya punya garis dengan persamaan X dikurangi Y sama dengan negatif 5. Nah, garis ini kita translasikan dengan matrik translasinya adalah 3, negatif 4. Nah, pertanyaannya, bayangannya jadi bagaimana persamaan bayangan dari garis ini? Langkah pertamanya kita gambar dulu garis X dikurangi sama dengan negatif 5 ini pada bidang kartesius. Untuk itu kita ambil 2 titik dulu yang dilalui oleh X dikurangi sama dengan negatif 5. Nah, misalkan sekarang pertama, nilai X-nya saya ganti dengan nilai 0. Kalau X-nya saya ganti 0, berarti persamaannya menjadi negatif Y sama dengan negatif 5. Berarti nilai Y-nya sama dengan positif 5. Jadi koordinat titik yang pertama adalah 0,5. Nah, yang kedua, sekarang ganti misalkan Y-nya adalah 0. Kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Berarti X dikurangi 0, tinggal X saja. X sama dengan negatif 5. Isinya negatif 5. Sehingga ketemu titik yang kedua adalah negatif 5,0. Kan kita gambar 0,5 dan negatif 5,0 ini kita gambar ke bidang kartesius ini. Yang pertama kita gambar adalah 0,5. Ini ya 0,5. Berikutnya negatif 5,0. Ini. Sorry, ini tadi 0,5 ya. 0,5, yang ini negatif 5,0. Berikutnya kita hubungkan garisnya, titiknya. Ketemu garis ini. Garis ini adalah garis dengan persamaan X dikurangi Y sama dengan negatif 5. Tuh. Nah, garis ini nanti kita geser sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya, sesi yang sebelumnya, yaitu 3, ini artinya menggeser garis ini nanti 3 satuan arahnya horizontal, positif berarti ke kanan. Kemudian dilanjutkan dengan yang bawah vertikal, negatif berarti ke bawah. Ya. Jadi garis ini kita geser 3 satuan ke kanan, dilanjutkan dengan 4 satuan ke bawah. Tuh. Kita geser sekarang. 1, 2, 3 ke kanan. Dilanjutkan dengan 4 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ini adalah bayangan yang kita cari, bayangan dari garis. Kalau misalkan ini tadi garisnya kita beri nama garis L, maka L aksennya adalah ini, bayangan dari L oleh translasi 3, negatif 4. Gitu. Nah, kalau titik 0,5 ini tadi kita misalkan jadi titik A, maka titik ini tadi geser 3 ke kanan, 4 ke bawah. Oh, berarti ini adalah A aksen. Nah, kemudian kalau titik negatif 5,0 ini tadi adalah titik B, kita geser 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah, berarti ini adalah titik B aksen. Gitu. Langkah berikutnya, berarti kita harus mencari dulu persamaan dari L aksen itu seperti apa. Nah, jadi kita ketahui tadi udah kita bahas, kalau L aksen itu melalui titik 3,1, dari mana 3,1? Ini dia. 3,1 dan titik negatif 2, negatif 4. Berikutnya kita tentukan persamaannya dengan menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, yang ini kita misalkan ini sebagai X1, kemudian ini adalah Y1. Yang ininya X2, ini Y2. Kita masukkan ke sini. Jadi ketemunya tinggal Y dikurangi. Y1-nya berapa? 1. Dibagi Y2-nya adalah negatif 2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi X1-nya 3. 3 dibagi X2-nya negatif 2.
negatif 2 dikurangi 3. Oh, yang tadi salah ini ya. Ini tadi Y2. Y2-nya negatif 4, bukan negatif 2. Negatif 4. Oke. Jadinya, Y dikurangi 1 dibagi negatif 4 dikurangi 1. Berarti ketemu negatif 5. Sama dengan X dikurangi 3 dibagi negatif 2 dikurangi 3. Berarti negatif 5. Berikutnya kita kalikan silang. Ini dulu misalkan. Berarti negatif 5 kita kalikan Y dikurangi 1 sama dengan yang ini. Negatif 5 dikali X dikurangi 3. Kita kalikan di sini, kita jabarkan. Negatif 5Y dengan ini, berarti positif atau ditambah 1 sama dengan ini negatif 5X ditambah 15. Oke, kita kumpulkan yang punya variabel sebelah kiri, konstantanya sebelah kanan. Berarti 5-nya ke kiri, 5X-nya. Berarti 5X dikurangi 5Y sama dengan positif 15 ya. Kemudian 1 ke kanan. Oh, sorry, ini tadi negatif 5 kali 1, ini 5 ya. Oke, berarti dikurangi 5. Ketemunya menjadi 5X dikurangi 5Y sama dengan 10. Kemudian kita sederhanakan, dibagi dengan 5. Jadinya tinggal X dikurangi Y sama dengan 10 bagi 5, 2. Selesai. Ini adalah jawaban dari pertanyaannya ini tadi. Jadi garis X dikurangi Y sama dengan negatif 5. Kalau kita translasikan dengan matrik translasinya adalah 3 negatif 4. Jawabannya adalah X dikurangi Y sama dengan 2. Oke, selesai. Itu untuk cara pertama ya. Lumayan ribet karena kita harus menggambar dulu titiknya. Kemudian kita gambar garis. Kemudian digeser. Langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan garisnya. Nah, sekarang yang kedua, cara yang kedua. Pada sesi pertama kemarin udah kita ketahui kalau ada titik X, Y, ya, kemudian ditranslasikan dengan matrik translasinya adalah T, H, K, nih, maka nanti ada bayangannya menjadi X aksen dan Y aksen. Dengan X aksennya adalah X ditambah H dan Y aksennya adalah Y ditambah K. Nah, berarti kan ini translasinya adalah H, K. Yang tadi di soal tadi 3 negatif 4. Oh, berarti 3 ini adalah nilai H, negatif 4-nya adalah nilai K. Langkah berikutnya berarti kita masukkan aja ke sini. Berarti nilai X aksennya menjadi X ditambah H, H-nya tadi adalah 3. Kemudian Y aksennya adalah Y ditambah K ditambah negatif 4, berarti dikurangi 4. Dari sini bisa ditemukan nilai X itu sama dengan X aksen dikurangi 3. Sementara yang bawah Y-nya, Y itu sama dengan Y aksen ditambah 4. Ini kita jadikan modal kita. Soalnya tadi, persamaannya adalah X dikurangi Y sama dengan negatif 5. Kita tinggal substitusikan. Modal ini tadi kita substitusikan ke sini. Berarti X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 3, Y-nya kita ganti dengan Y aksen ditambah 4. Pertama X-nya dulu kita ganti. X aksen dikurangi 3, dikurangi Y-nya, Y aksen ditambah 4, sama dengan negatif 5. Dan kita hilangkan kurungnya. X aksen dikurangi 3, di sini jadinya dikurangi Y aksen, ini berarti dikurangi 4 sama dengan negatif 5. Sederhanakan, X aksen dikurangi Y aksen, negatif 3, negatif 4 berarti negatif 7 sama dengan negatif 5. Sederhanakan lagi, X aksen dikurangi Y aksen sama dengan negatif 5 ditambah 7. Berarti X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 2. Langkah terakhir, kita tinggal menghilangkan aksennya saja. Berarti X dikurangi Y sama dengan 2. Ini adalah jawaban terakhir atau bayangan dari X dikurangi Y sama dengan negatif 5 oleh translasi 3 negatif 4. Kita lihat ini sama. Lumayan lebih sederhana nih ya. Gitu. Jadi ada dua cara yang sudah saya berikan. Nanti terserah mau pakai cara yang mana. Contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan ada bayangan, tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi X kurangi 20 oleh translasi T 4 negatif 3.
Prinsipnya sama seperti yang pergeseran garis tadi ya. 4 ini sebagai nilai H, negatif 3 sebagai nilai K. Nah, maka X aksen sama dengan Y aksen. Kira-kira dulu ya. X aksen sama dengan X ditambah H. Berarti sama dengan ditambah 4. Kemudian Y aksennya adalah Y ditambah K. Berarti dikurangi 3. Dari sini ketemu X aksen. X-nya sama dengan X aksen dikurangi 4. Yang di sini Y-nya sama dengan Y aksen ditambah 3. Jadi yang ini kita jadikan modal tadi ya. Langkah berikutnya sama seperti tadi. Kita tinggal substitusi saja. Ini saya tulis ulang ya di sini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 20. Berarti kita tinggal menggantikan Y dengan yang ini, Y ini. X-nya setiap ada X diganti dengan X aksen dikurangi 4. Nah, tapi nanti terakhirnya kan kita harus menghilangkan aksen. X aksen, aksennya dihilangkan, Y aksen, Y aksennya juga dihilangkan. Nah, untuk mempermudah saja, kita tidak perlu menuliskan aksennya juga, gitu ya. Y-nya kita ganti dengan Y aksen tambah 3, tapi Y-nya tidak, aksennya tidak saya tulis. Berarti Y-nya kita ganti menjadi Y ditambah 3, sama dengan X kuadrat. X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 4, tapi aksennya tidak saya tulis, menjadi X dikurangi 4 kuadrat dikurangi X lagi. Berarti X dikurangi 4 dikurangi 20. Menjadi Y plus 3 sama dengan X dikurangi 4 kuadrat. Kita hitung dengan menggunakan perkalian suku 2. X dikurangi 4 dikali X dikurangi 4. X dikali X kuadrat. X dikali negatif 4, negatif 4X. Negatif 4 kali X, negatif 4X. Negatif 4 kali negatif 4, positif 16. Berarti ketemunya menjadi X kuadrat. Ini kita sederhanakan. Jadinya negatif 8X ditambah 16. Ini kita tulis di sini. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Nah, ini kita sederhanakan, kita kalikan. Negatif X di sini ke sini berarti ditambah 4 dikurangi 20. Kita sederhanakan, Y ditambah 3 sama dengan X kuadrat. Ini negatif 8X, negatif X. Ketemu berarti negatif 9X. Kemudian 16 ditambah 4, 20. Dikurangi 20, 0. Habis ya, berarti selesai. Nah, langkah berikutnya tinggal menyederhanakan, tinggal pindah. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9X. 3 ke kanan, dikurangi 3. Selesai. Ini adalah jawaban yang kita cari. Atau ini adalah bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 20 oleh translasi 4 negatif 3. Contoh yang ketiga. Jika bayangan dari kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 15 oleh translasi t negatif a, b adalah f aksen x dengan persamaan x kuadrat tambah 4x dikurangi 10, maka berapakah nilai a dikurangi b? Jadi langkah pertamanya sama seperti contoh yang kedua tadi, konsentrasi dulu pada soal yang ini ya, pada fungsi awal dan translasinya. Kita cari bayangan fx oleh translasi negatif a, b ini tadi. Pertama kita misalkan dulu, fx-nya saya ganti dengan y. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15. Nah, kalau translasinya negatif A, B, maka X aksennya adalah X ditambah negatif A gitu ya. Berarti X dikurangi A. Sementara Y aksennya adalah Y ditambah B. Dari sini bisa diketahui nilai X itu sama dengan X aksen ditambah A. Sementara dari sini Y-nya sama dengan Y aksen dikurangi B. Ini yang kita jadikan sebagai modal. Kita substitusikan ke sini. Y-nya kita ganti dengan Y aksen dikurangi B. Berarti Y dikurangi B. Seperti tadi ya, aksennya tidak saya tuliskan. X kuadrat, X-nya kita ganti dengan X ditambah A. X ditambah A kuadrat ditambah 2 kali X ditambah A lagi dikurangi 15. Kita jabarkan, Y dikurangi B sama dengan seperti tadi ya, X ditambah A dikuadratkan, perkalian suku 2. X ditambah A kali X ditambah A. Berarti jadinya X kuadrat
Nah, di sini berarti AX ditambah AX ditambah A kuadrat. Yang ini kita sederhanakan ya. Jadi jadinya X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Berarti sininya kita tulis X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Ini kita kalikan, berarti ditambah 2X, yang ini, ditambah 2A dikurangi 15. Kita sederhanakan. Ini berarti Y dikurangi B sama dengan X kuadrat yang punya variabel X ini dengan ini. Jadi jadinya ditambah 2A ditambah 2X. Ini ditambah A kuadrat ditambah 2A dikurangi 15. Sekarang kita samakan bentuknya dengan soal tadi fx atau y ya. Y sama dengan, kita pindah berarti B-nya ke kanan. Jadinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2A ditambah 2X ditambah A kuadrat ditambah 2A dikurangi 15 ditambah P. Langkah berikutnya, yang ini berarti selesai pada dasarnya, ini adalah bayangan yang kita cari. Bayangan garis kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurangi 15 oleh translasi negatif A, B. Nah, tapi di soalnya sudah diketahui bayangannya juga, ya. Bayangannya sudah diketahui. Saya nyatakan F aksennya juga dalam bentuk Y. Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 10. Nah, ini adalah bayangan yang kita hitung tadi, kita cari. Yang ini bayangan yang sudah diketahui. Berarti ini dengan ini kan harusnya sama, gitu ya. Berarti ini kita samakan. X kuadrat sudah sama, ditambah 2A plus 2X. Di sini 4X. Oh, berarti nilai 2A ditambah 2 itu sama dengan 4. Nah, ini konstanta yang tidak punya X. Ini nilainya harus sama dengan negatif 10. Ya, kita hitung dari situ. Berarti 2A ditambah 2 nilainya sama dengan 4. Berarti 2A sama dengan 4 dikurangi 2. 2. Berarti A sama dengan 1. Dari sini yang belakang kita hitung sekarang konstantanya. A kuadrat ditambah 2A dikurangi 15 ditambah B nilainya harus sama dengan negatif 10. Langkah berikutnya kita masukkan aja. A-nya sama dengan 1, masukkan di sini. Berarti 1 kuadrat, 1 ditambah 2A, 2 kali 1, 2 dikurangi 15. 15 nih ya. Kurangi 15 ditambah B sama dengan negatif 10. 1 tambah 2, 3. 3 dikurangi 15 berarti negatif 12 ditambah B sama dengan negatif 10. Berarti B sama dengan negatif 10 ditambah 12. Nilai B sama dengan positif 2. Terakhir, A dikurangi B yang ditanyakan ini tadi ya. Ini yang ditanyakan. Berarti A dikurangi B sama dengan nilai A tadi berapa? 1 dikurangi B-nya 2. Berarti ketemu negatif 1. Selesai. Seperti itu ya untuk penyelesaiannya. Mungkin cukup untuk translasi. Translasi titik udah selesai. Translasi garis juga sudah. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.